Kami berbeda, suku dan bangsa, namun dalam anugerah yang sama, untuk memancarkan keindahan tubuh Kristus kepada dunia. Shalom, saudara dan sahabat, kita jumpa lagi dalam Voice of Hope, Suara Pengharapan. Kali ini dengan topik kerjasama dalam menghadapi ketidakpastian. Ayub 1, pasal 20-22 mengatakan, "Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bersujud dan menyembah Tuhan. Itu yang dilakukan Ayub ketika mengalami musibah besar. Ia kehilangan seluruh harta bendanya dan 10 anaknya sekaligus. Bahkan ia kemudian ditimpa barah busuk di sekujur tubuhnya. Seperti kita ketahui bersama, Ayub mengalami malapetaka yang dibuat oleh iblis atas seizin Tuhan untuk menguji imannya. Kemalangan Ayub belum berakhir karena istri yang seharusnya menjadi tiang penopang dalam hidupnya justru mengejeknya dan menyuruh Ayub mengutuki Allah. Tak lama kemudian, teman-teman Ayub secara tidak langsung menuduh apa yang dialami Ayub adalah akibat dosa. Nah, seandainya kita berada pada posisi teman-teman Ayub, apa yang akan kita perbuat? Rasul Paulus memberi nasihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Mengacu pada ayat ini, kita bisa bekerja sama untuk menasihati dan membangun atau menguatkan iman Ayub. Ada beberapa cara untuk memberi nasihat dan kekuatan kepada orang yang menghadapi ketidakpastian dalam hidupnya. 1. Hadir pada saat dibutuhkan. Berada di sana pada saat mereka membutuhkan adalah suatu bentuk dukungan yang kuat. Kehadiran kita dapat memberikan kenyamanan dan kekuatan bagi mereka yang sedang berjuang. Yang kedua, berikan kata-kata yang menguatkan. Sering-seringlah mengutarakan kata-kata yang memberi semangat kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya, mengakui upaya seseorang, memberikan pujian, atau sekedar mengatakan sesuatu yang membangkitkan semangat. Kata-kata ini dapat memberikan dampak yang signifikan. Yang ketiga, berikan kesaksian iman. Berbagi kisah pribadi tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita dapat menginspirasi dan mendorong orang lain dalam perjalanan iman mereka. Yang keempat, berdoa untuk dan bersama orang lain. Doa adalah alat penting untuk memberi kekuatan di dalam komunitas Kristen. Berdoalah untuk kebutuhan orang lain dan jika memungkinkan berdoalah bersama mereka. Hal ini tidak hanya mendukung mereka, tetapi juga memperkuat ikatan komunal. Yang kelima, mendorong persatuan dan perdamaian. Memberi dorongan mencakup tindakan untuk meningkatkan persatuan dan perdamaian dalam komunitas Kristen. Berusahalah menjadi pembawa damai dan kekuatan pemersatu di antara umat beriman. Saudara, nasihat Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 untuk saling menasehati dan saling membangun, memanggil kita untuk menjadi partisipan aktif dalam membina dan memperkuat komunitas iman kita. Dengan mengaplikasikan ayat ini dalam hidup kita sehari-hari, kita dapat menubuhkan lingkungan yang mendukung, penuh harapan dan penuh kasih yang mencerminkan kasih Kristus kepada sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi September dengan tema Super Winning Team. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu.
Butuh dukungan doa? Silahkan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati. Biar kami mengasihi dalam satu hati, maka segala